Artinya Tidak kalau ada bicara dari sangkut kacamata pautnya. hukum cuma ada hitam atau putih begitu ya, nggak usah lihat yang lain-lain begitu. Betul. Jadi kalau mau nunggu putusan PK pun belum tentu akan sampai. Ini masalahnya kan mereka mengaku bersama-sama Aib dengan Dede. Kalau Hmm, satu mengatakan Dede ini sekarang mengatakan itu bohong, kan tinggal diuji ya, keterangan Dede yang benar atau keterangan Aib yang benar. Ya kan? Keterangan Dede yang salah atau keterangan Aib yang salah. Kan hanya itu kemungkinannya, Mas oke. Doni. Ya, Ya baik. kan? Tahan Gitu dulu loh. Pak Jutek, saya mau minta pendapatnya Ya. Bu Titin. Bagaimana Bu Titin perkembangan dan komentar Anda, apalagi kemarin juga orang tua dari Sudirman ya, baru saja meninggal dunia, kita turut berduka. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini, Bu Titin? Tentu saja harapan kami, harapan keluarga, apalagi seorang Cirebon yang saya tahu banget. Jadi kan ada persepsi dari anak-anak yang kemarin sidang PK. Mereka beranggapan ketika setelah sidang PK ditutup, kemudian ada informasi mereka bebas. Ya, Nah itu hal begitu kan memang menyedihkan. Karena kan ternyata memang ada proses lebih lanjut yang kita menunggu keputusan Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sedang berjalan ini, tiba-tiba ada kabar duka orang tua Sudirman meninggal. Itu juga pukulan yang, ya terutama mungkin saya yang pegang Sudirman sejak dulu, saya tahu banget kondisi kedua orang tuanya seperti apa. Tapi itu pukulan yang berat ketika kita sedang mengharapkan ada keputusan. Kenapa sih saya selalu ngomong mudah-mudahan akhir tahun ini, karena saya juga paham ada orang tua yang memang sakit-sakitan. Mereka meyakini tidak ada peristiwa di 2016 yang melibatkan anak-anak mereka. Kemudian juga belum sampai pada kabar gembira PK dikabulkan, tiba-tiba harus kehilangan anggota keluarga. Itu pukulan yang berat luar biasa. Nah, ya, berkaitan dengan yang ini kan, saya sendiri pernah dipanggil dimintai keterangan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Bapak Jutek selaku ketua tim ke-7 terpidana. Terlapornya Bapak Rudiana terhadap 5 pasal yang disangkakan. Perampasan kemerdekaan, melakukan penganiayaan, kemudian membuat keterangan palsu di bawah sumpah, kemudian melakukan pengancaman sebagai tenaga negeri sipil kepada orang lain agar mengakui hal-hal yang dia inginkan gitu. Itu ada 5 pasal yang disangkakan. Dan ketika saya memberikan keterangan di Mabes juga, saya bukan hanya memberikan keterangan tetapi juga memberikan bukti-bukti. Karena apa kan kaitannya, saya meyakini peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Ada bukti-bukti yang bisa saya sampaikan waktu di Mabes sudah saya sampaikan. itu semua Anda Kemudian, sampaikan saat memberi keterangan ya di Mabes ya? Di Mabes Polri, dan termasuk bukti-bukti dan catatan-catatan persidangan saya, karena itu sebetulnya bisa terkonfirmasi apabila panitera masih memiliki catatan yang sama. Ya. Jadi kalaupun sekarang saya berkomunikasi juga dengan tim sus bentukan Kapolri, saya juga memberikan berkas, kemudian saya punya keyakinan mereka juga pada kesimpulan yang sama, ini kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kan ketika itu sampai pada kesimpulan yang sama, kami di Cirebon sangat mengharapkan keputusan PK dapat dikabulkan. Tetapi memang saya juga terima informasi kalau apa yang dilakukan dengan pemanggilan ini, dengan laporan-laporan yang sudah masuk, laporannya Pak Jutek, gitu. Tetap mereka menghargai institusi Mahkamah Agung, mereka sedang menunggu dikabulkannya PK. Saya sih harapannya seperti itu. Ya, kita berharap tapi tetap bersabar dan tidak mengintervensi ya. Toh ini 90 hari juga kata Pak Jutek, belum ya Pak Jutek ya, kita tunggu aja. Cuma dalam perkembangan kasus ini, saya ke Bu Elsa Syarif. Ini Bu Elsa, keterangan dari saksi baru Purnomo yang juga masih anak bapak dengan Ismail, itu melemahkan keyakinannya Bu Elsa tentang kasus ini. Ternyata saksi melihat kecelakaan. Bu Elsa, komentar Anda? Ya, saya menyatakan bahwa apapun yang di bawah sumpah, tentunya bukan berarti bahwa apa yang dikatakan benar. Buktinya Liga Akbar di bawah sumpah di persidangan, tapi dia cabut-cabut keterangannya. Sekarang bukan soal di bawah sumpah berarti benar. Ya. Tapi harus dibuktikan, divalidasi
diverifikasi, dan diaudit kebenaran keterangan itu. Nah, ini kan keterangannya orang memberi keterangan langsung dibawa ke persidangan, dibawa sumpah, semuanya menjelaskan di bawah sumpah. Jadi seperti Dede sudah memberi keterangan, ya, ataupun Liga Akbar sudah memberi keterangan di bawah sumpah, kemudian dicabut. Bukan begitu cara prosesnya, dihadirkan di persidangan dia mencabut terus artinya benar, tetapi harus diproses. Dia dedeknya diproses dulu dalam proses memberi keterangan palsunya, dan kemudian dia menyatakan bahwa keterangan palsu itu kemudian disidangkan dan dia divonis bahwa dia memberi keterangan palsu dan dihukum bahwa dia memberi keterangan palsu, itu disuruh oleh Aep atau disuruh oleh Rudiana, baru itu fair, baru itu prosesnya. Bukan orang-orang cabut-cabut sembarangan datang di persidangan karena dia nggak merasa kena proses hukum, ya semua orang bisa mencabut. Jadi harus diproses benar dalam persidangan pencabutan itu. Dilaporkan dulu dedeknya, dilaporkan dulu Liga Akbar, dan satu lagi siapa, Teguh siapa tuh yang memberikan proses hukum. Itulah yang menjadi novum bahwa memang dia memberi keterangan palsu dan disuruh oleh siapa yang memberi keterangan palsu. Ini kan nggak ada prosesnya. Jadi orang tidak ada sanksi hukumnya, ya bicara boleh-boleh saja di bawah sumpah. Kita nggak tahu sumpahnya bagaimana. Jadi itu tidak bisa, harus diverifikasi, audit, dan validasi. Dan novum itu bukan bahwa dia dulunya bicara A terus sekarang bicara B, itu jadi B-nya itu jadi novum. Tetapi novumnya berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu pendapat saya. Dan memang itu begitu prosesnya. Ya, artinya tidak serta-merta ya Bu Elsa ya. Apakah Anda melihat ada upaya? Tidak serta-merta. Artinya kalau tidak sesuai dengan aturannya, dia sudah berisiko memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Liga Akbar dan Teguh itu, kemudian dia mencabut, dia harus proses pencabutan itu kan berarti kan sekarang dia bilang oh itu tidak benar waktu saya memberi keterangan di persidangan. Sehingga dia dilaporkan dulu, diproses dulu, dihukum dulu. Dan siapa yang menyuruhnya? Jadi, waktu dia memberi keterangan palsu itulah dihukum. Dan bahwa dia memberi keterangan palsu itu putusan yang inkrah. Bu Elsa, Nah, kalau kita pendekatannya pada prosedur mungkin memerlukan waktu. Tapi mungkin kalau melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini ada sebuah informasi baru, mungkin titik terang, bukan melemahkan atau memperkuat yang lain dan yang satunya begitu. Bukankah itu sebagai celah untuk hukum? Bukan soal prosedur. Bukan prosedur. Kalau demikian orang bisa memberi keterangan palsu seenak udelnya aja. Jadi kita nggak bisa bicara itu. Itu hukum dilakukan untuk kepastian hukum. Dan kemudian masalah saya keberatan ya bilang itu sudah sependapat Mabes Polri, sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Siapa yang mengatakan demikian? Tolong Bu Titin sebutkan siapa yang mengatakan bahwa Mabes Polri sudah sependapat dengan Anda bahwa ini kecelakaan tunggal. Jangan membuat image yang belum jelas, ya. Jadi tidak pernah saya dengar, kecuali sekarang sebutkan di TV ini siapa yang mengatakan, jenderal mana yang mengatakan bahwa ini sependapat bahwa ini kecelakaan tunggal. Tentunya kita harus terbuka. Sakatata melakukan diversi. Anda tahu diversi itu apa? Ya, diversi itu sebagai anak di bawah umur dia bisa melakukan satu pengurangan hukuman dengan keluarganya dan dilakukan psikologi di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Depsos dan segalanya, orang tuanya dan semuanya, dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ya. Dan itu tidak ada unsur polisinya.
Oke, baik. Itu Bu terus Elsa kemudian sebentar. migrasi. Sebelum lebih jauh, saya coba konfirmasi ulang lagi ke Bu Titin. Apa benar ada pernyataan seperti itu yang disampaikan oleh Bu Elsa, Bu Titin? Saya kan tidak menyatakan dari Mabes, saya ngomongnya tim sus bentukan Kapolri. Ya Karena kan itu apa? Mabes jadinya. Jadi tim susnya siapa namanya? Jangan tim sus melulu. Kalau enggak saya laporkan ke Mabes. Saya akan protes. Kok sudah ada pendapat menurutnya ada yang lebih dari Kapolri di sini namanya Kapolri Ibu Titin. Kok bisa pendapatnya siapa? Tim sus itu siapa? Jenderal siapa? Jadi jangan ngomong-ngomong demikian. Jadi nanti publik pikir benar. Kalau memang benar nggak apa-apa, saya akan tanya ke Pak Kapolri. Emang cuma Anda sendiri yang bisa ke Kapolri. Kita rakyat biasa bisa Iya. juga. Sebentar Bu Diikuti Elsa, oleh coba Kapolri. coba saya mau dengar dulu keterangannya Bu Titin secara tuntas. Nanti baru Siapa orangnya? Iya, nanti baru direspon oleh Bu Elsa. Bu Titin silakan. Sejak awal kan saya juga sudah menyatakan ada tim sus bentukan Kapolri yang datang ke Cirebon. Bukan cuma saya aja kok yang didatangin. Pengacara Liga Akbar juga didatangi dan menyatakan itu ada tim sus bentukan Kapolri yang sudah mendatangi saksi-saksi pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi gitu. Jadi ketika datang juga kan mereka tidak langsung menyatakan itu, langsung menyatakan saya. Cuman saya juga tidak bisa menyebutkan karena kan ini gerakannya juga gerakan senyap. Saya juga nggak sebutkan namanya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi mereka juga berargumen. Tim sus itu tidak hanya bergerak menanyai, mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui yang berada di lingkaran pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi juga nongkrong di tempat kejadian perkara. Itu yang informasinya sampai ke saya di flyover Jembatan Talun sejak pukul 7 malam sampai pukul 3 pagi. Mereka berkesimpulan, Mbak Titin, ketika kita nongkrong di situ, kita pantau dari jam 7 sampai jam 9, itu ramai kondisinya. Enggak mungkin ada perkelahian di situ tanpa diketahui masyarakat. Karena apa? Selalu ada orang lewat. Sepi-sepinya nanti pukul 2 malam. Karena apa? Pukul 2 malam itu sepi. Ramai lagi pukul 3 pagi. Karena apa? Karena di situ ada pasar sembako dan jalurnya dari Sumber itu membeli ke Kali Tanjung. Jadi informasi itu saya terima dari tim sus bentukan Kapolri, bukan saya yang nongkrong di depan flyover dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika mereka menyampaikan itu untuk mengorek keterangan dari saya, barulah saya percaya. Saya kasihlah semua berkas, termasuk foto-foto yang saya miliki di 2024 yang saya dapat dari seseorang, kemudian saya serahkan gitu. Oke, sebentar. Jadi Bu Titin, tahan dulu. Sekilas saja sebelum dilanjutkan. Pak Jutek, Anda melihatnya seperti apa soal ini? Ini Mas Doni, ya seharusnya ya saya sampaikan ya nggak etis ya kita menyampaikan perbincangan tim senyap di media seperti ini. Jadi nggak senyap ya? Ya jadi nggak senyap lagi. Apapun lah hasilnya, walaupun secara senyap-senyap kami pun mendengar hal yang sama, tapi kan nggak elok kita sampaikan ya. Tetapi ya terus terang memang saya belum pernah didatangi oleh tim sus, ya tim kami juga belum pernah didatangi secara apa namanya, secara formil maupun non formil ya, belum pernah kami bertemu. Ya bentuknya gimana, apakah ada apa tidak tim sus, saya terus terang belum pernah bertemu. Ya tim kami juga belum pernah bertemu. Ya kecuali Bu Titin ya, karena dari dari Sakatatal. Kemudian yang ingin saya sampaikan apa yang disampaikan Bu Elsa, ya prosedur secara formil itu secara normal mungkin bisa diterima secara akal sehat tadi. Kalau kita menyatakan sesuatu itu salah kan tentu harus dibuktikan dulu yang benarnya yang mana dan itu harus ada putusan pengadilan, itu betul. Saya tidak membantah itu ya, bahwa itu harus diproses. Tapi berangkat dari pengalaman Sengkon dan Karta tahun 1974 ya. Ketika Sengkon dan Karta itu dituduh membunuh keluarga Haji Sulaiman pada tahun 1974, lalu Sengkon dihukum antara 12 tahun dan 7 tahun dengan Karta, ya ketika mereka menjalani di lapas, datang masuk Gunel, ya Gunel ini ya yang mengaku membunuh Haji Sulaiman dan keluarganya.
Ya, berdasarkan informasi itu, ya sejarah ini mencatatkan, nyampailah kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung mengambil sikap mengeluarkan, ya setelah mereka meyakini itu betul, ya melepaskan Sengkon dan Karta dari hukumannya, ya maka tahun 1981 lahirlah lembaga PK, ya. Saya berpikir hal yang sama ini terjadi. Memang ini ada hal hukum yang luar biasa. Baik. Kalau Pak, itu kita tempuh dulu, Mas Doni, ya. itu saya rasa sampai nanti beranak cucu kita, ya nanti ya cucu kita menikah dan punya anak lagi cicit, itu kelihatannya nggak akan selesai kasus ini dan mereka kesian sekali ada di dalam. Oke, baik. Baik, lapas, Pak Jutek. gitu. Pak Jutek, saya harus menahan dulu pernyataan Anda. Dan juga Bu Elsa, Bu Titin, saya akan berikan kesempatan yang sama. Tapi saatnya sekarang sudah masuk azan maghrib, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di sesi berikutnya.